Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Manhajis Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh Sa'di rahimahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang as-sulh, babus sulhi, yaitu akad tentang perdamaian antara dua belah pihak. Sebelum kita membaca perkataan Syekh Sa'di dan Syekh Al-Qusayyir di sini, ya, mungkin sebaiknya kita jelaskan secara global terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan as-sulh. Yang dimaksud dengan as-sulh itu maksudnya adalah akad perdamaian. Yang dimaksud perdamaian di sini adalah perdamaian terkait harta, bukan perdamaian antara dua orang atau dua belah pihak yang disebabkan karena misalkan sengketa masalah permasalahan lain, misalnya masalah masalah ada satu orang mencela orang lain misalkan. Nah, ini tentunya akan bisa menimbulkan permusuhan atau bahkan sengketa. Maka itu bukan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah akad perdamaian yang dilakukan antara dua belah pihak karena sengketa masalah harta. Contohnya misalkan ketika seseorang itu mengatakan kepada orang lain, A mengatakan kepada B, ya, bahwa antum memiliki utang kepada ana. Misal, A mengatakan kepada B, antum memiliki utang kepada ana. Maka A disebut al-mudda'i dan B disebut al-mudda'a alaih. A disebut al-mudda'i sedangkan B disebut al-mudda'a alaih. Nah, di sini kita lihat ada dua kemungkinan. Ketika A itu mengatakan demikian, maka kemudian B itu bisa jadi menyetujui atau mengakui apa yang disebutkan oleh A tersebut atau mengingkari. Ada dua kemungkinan ini. Antara B itu menyetujui atau mengakui, ya, atau B mengingkari apa yang dikatakan oleh A. Maka di sini ya, itu mengapa para ulama kemudian membagi atau menyebutkan bahwa as-sulhu, perdamaian, akad perdamaian itu terdiri atas dua kategori. Perdamaian atas ikrar, as-sulhu yakni ala ikrar, dan as-sulhu ala ingkar. Perdamaian setelah B mengakui atau perdamaian setelah B mengingkari. Kita bahas terlebih dahulu perdamaian setelah B itu mengakui, ya, seperti misalkan ketika A itu mengatakan bahwa antum memiliki utang kepada ana, kemudian B mengakui utang tersebut, ya, maka ini nanti ada dua kemungkinan. As-sulhu ala ikrar itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah al-ibra. Apa yang dimaksud dengan al-ibra? Contoh misalkan, ketika A mengatakan bahwa kepada B, antum memiliki utang kepada ana 10 juta. Kemudian B mengakui hal tersebut, ya. Kemudian B mengakui hal tersebut. Kemudian B mengatakan, waduh, ana nggak punya 10 juta. Akhirnya A mengatakan, khalas, ana ikhlaskan 5 juta, tapi antum bayar 5 juta sisanya. Kemudian B menyetujui hal tersebut, maka ini namanya ibra. Ada sebagian dari utang tersebut yang diikhlaskan oleh A. Ini namanya ibra. Ini jenis pertama. Jadi as-sulhu tadi, ana ulangi, as-sulhu ada dua kategori. As-sulhu ala ikrar dan as-sulhu ala ingkar. Perdamaian atas ikrar dan perdamaian atas ingkar.
Nah, perdamaian atas ikrar, kita masuk kategori pertama, terbagi lagi menjadi dua, yaitu al-ibra'. Kasusnya adalah ketika si A, al-mudda'i, itu mengikhlaskan sebagian dari utangnya tersebut, sebagiannya saja yang perlu dibayarkan, sebagian sisanya diikhlaskan. Ini namanya ibra'. Ibra' itu apa? Melepaskan tanggung jawab atas B, ya, maka ketika sebagiannya dilepaskan, dihilangkan, ya udah, B cukup membayarkan sisanya. Ini namanya ibra'. Kemudian kemungkinan yang kedua, as-sulhu ala ikrar, itu bisa berbentuk muawadah. Muawadah. Apa yang dimaksud dengan muawadah? Yaitu contohnya misalkan tadi ketika A mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana 10 juta. Kemudian B mengatakan ana tidak punya uang 10 juta. Tapi ana punya motor ini. Misalkan B mengakui bahwa dia punya utang kepada A 10 juta. Mengakui, berarti ini as-sulhu ala ikrar. Kemudian B mengatakan ana tidak punya uang 10 juta tapi ana punya motor ini. Bagaimana kalau dengan motor ini saja ana bayarkan utangnya? Kalau A setuju, maka ini adalah as-sulhu, akad perdamaian antara A dan B yang berupa muawadah, yang berupa tukar menukar antara uang, awalnya kan 10 juta, tapi ditukar dibayarkan dengan motor. Maka ini berarti apa? As-sulhu ala ikrar yang berupa muawadah. Jadi as-sulhu ala ikrar itu tadi bisa terdiri atas dua kategori, antara itu adalah ibra' atau itu adalah muawadah. Antara itu adalah ikrar atau itu adalah muawadah. Nah, sekarang apa konsekuensi atau apa perbedaan antara dua subkategori ini, yakni ibra' dan muawadah? Maka muawadah pada hakikatnya itu adalah jual beli. Jadi ketika A mengatakan, wahai B, antum punya utang kepada ana 10 juta, B mengakui utangnya tersebut, kemudian B bilang nggak punya uang, antara yang punya ide A atau yang punya ide B, terserah, masing-masing atau salah satu dari mereka mengatakan, gimana kalau dengan motor ini saja? Misalkan A melihat B punya motor, ya sudah, gimana kalau antum lunasi utang antum 10 juta itu dengan motor antum ini saja. Kalau B menyetujui, maka ini adalah as-sulhu ala ikrar yang berupa muawadah. Nah, muawadah di sini maksudnya adalah yakni baik, jual beli. Pada hakikatnya berarti apa? Seolah A membeli motor tersebut dengan 10 juta. Nah, mengatakan ini adalah baik, maka konsekuensi atau hukum-hukum yang itu berlaku pada baik, pada jual beli, harus berlaku juga pada transaksi ini, pada akad perdamaian ini. Jadi kita ingat bahwa kalau seseorang melakukan transaksi jual beli dengan orang lain, apa konsekuensinya? Misalkan banyak, ya, syarat jual beli harus dipenuhi. Kemudian ada hak khiyar majlis misalkan. Misal khiyar majlis. Jadi misalkan ketika A mengatakan kepada B, wahai B, antum punya utang kepada ana 10 juta. Kemudian B mengatakan, iya na'am, ana mengakui utang tersebut, tapi ana enggak punya uang. Ana punya motor ini. Bagaimana kalau dengan motor ini? Maka ketika A setuju, nah, di situ akad sudah terjadi. Akad as-sulhu, akad perdamaian ala ikrar, ya, mengakui karena B mengakui utangnya tersebut. Yang ini berupa muawadah, adanya tukar menukar antara uang 10 juta tadi dengan motor itu. Pada hakikatnya ini adalah baik, jual beli, sehingga berlaku khiyar majlis. Jadi selama A dan B masih di situ, kemudian A berubah pikiran, aduh enggak jadilah sama motor ini, gimana kalau sama laptop itu saja misalnya, atau komputer. Atau B yang berubah pikiran, ya, maka boleh selama masih di majelis itu. Ya, ini khiyar majlis. Atau khiyar aib, misalkan kedua belah pihak tersebut setuju, entah siapa yang mengusulkannya pasti A, ya.
Karena barangnya adalah dari B ke A, yaitu motor tadi contoh kita. A misalkan mensyaratkan kepada B, kalau ana request, kita punya khiyar yakni selama 3 hari. Ini khiyar syarat. Selama 3 hari. Selama 3 hari itu ana boleh berubah pikiran. Ya, selama 3 hari tersebut A bisa berubah pikiran, bisa jadi dia nggak jadilah sama motor ini, misalkan sama barang lain aja dari B misalkan. Ini berlaku, ini sah, tidak masalah. Kenapa? Karena ini khiyar juga, khiyar syarat. Atau khiyar aib. Misalkan ketika A sudah bawa pulang motor itu, kemudian ternyata ada aib dari motor tersebut. Nah ini bisa dikembalikan oleh A. Minta barang lain saja. Intinya antum tetap punya utang kepada ana 10 juta. Ini nggak jadi sama motor ini karena ada aib, rusak. Tidak jadi. Maka ini khiyar aib. Ini boleh, sah. Kenapa? Karena ini pada hakikatnya adalah transaksi baik, transaksi jual beli. Sehingga hukum-hukum yang berlaku pada transaksi jual beli juga berlaku di sini. Ini kalau as-sulhu ala iqrar itu berupa muawadah. Kalau ibra, ya sudah, ya, ibra itu bukan termasuk jual beli. Yang tadi yang subkategori pertama berarti. Ketika A mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana 10 juta. B mengakui hal tersebut, as-sulhu ala iqrar. Kemudian A mengatakan, ya sudah, ana ikhlaskan 5 juta, antum bayarkan kepada ana 5 juta sisanya. Ini ibra. Ini adalah semacam yakni memberikan hadiah kepada A, memberikan hadiah kepada B. Sebagian tanggung jawabnya itu dihilangkan. Ini bukan jual beli. Kalau ini bukan jual beli, tidak boleh ini dianggap jual beli, karena kalau ini dianggap jual beli ini jadi riba. A memberikan uang 10 juta, B 5 juta. Adanya pertukaran uang yang itu adalah benda ribawi, maka harus terpenuhi 2 syarat, takobut sama tamatsul. Takobut itu dibayar secara kontan, pada saat itu juga yadan biyadin, kontan, tunai. Tamatsul yaitu nilainya sama. Kalau 5 juta dengan 5 juta, 10 juta dengan 10 juta. Kalau ini terjadi pertukaran 10 juta dengan 5 juta, betul tidak? Tetapi ini bukan baik, ini bukan jual beli, ini ibra. Ini adalah semacam hadiah dari A kepada B. Mungkin A-nya kasihan begitu ya. Kepada B, sehingga A memberikan keringanan. Sudahlah utangnya 5 juta saja, nggak jadi 10 juta misalkan. Maka itu mengapa tadi kita katakan bahwa as-sulhu ala iqrar ada 2 kategori. Yang pertama ibra, yang kedua adalah muawadah. Yang pertama ibra, yang kedua adalah muawadah. Nah sekarang kita lihat di sini, kalau misalkan as-sulhu ala ingkar, kalau misalkan B itu mengingkari, apa yang terjadi? Misalkan A mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana 10 juta. Kemudian B mengingkari. Maka bisa jadi nanti B akhirnya mengatakan, ya sudah, ana berikan kepada antum ini handphone ini saja. Dalam rangka B memberikan kepada A dalam rangka supaya untuk yakni melepaskan diri dari kejaran A terus. A terus mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana. B tetap tidak mengakui, tapi bisa jadi B kemudian akhirnya mengatakan, ya sudahlah, nih ana kasih HP ini saja. Atau ya sudahlah, ini ana bayarkan sekian, tapi ana tetap tidak mengakui utang tersebut, tapi ana bayar sekian, tidak 100% dari yang tadi gitu misalkan. Antum punya utang kepada ana 10 juta, kemudian B mengatakan ana tidak mengakui hal itu. Kemudian akhirnya karena mungkin B juga akhirnya malas gitu ya berurusan dengan hal ini, dengan orang tersebut dalam masalah ini, akhirnya B mengatakan, ya sudahlah, ini HP buat antum saja. Nah kalau A setuju, ini menjadi akad as-sulhu, akad perdamaian, kan jadinya damai, betul tidak? A dan B menjadi damai. Ini menjadi perdamaian as-sulhu ala ingkar. Kita sebut ini adalah as-sulhu ala ingkar, perdamaian atas pengingkaran dilakukan oleh B. Ya, pengingkaran dilakukan oleh B. Nah, di sini
Apa konsekuensinya kalau seperti ini misalkan? Maka kita katakan bahwa kalau kondisinya seperti ini, ya, bagi B itu adalah ibro, transaksi ini bagi B adalah ibro, karena B pada hakikatnya ngasih hadiah kepada A. B tetap tidak mengakui utang tersebut. Ini asumsinya sama-sama jujur ya, semuanya ya, sama-sama jujur, nggak ada yang saling berdusta. Nanti itu kita bahas kalau ada yang saling berdusta. Nggak ada apa kalau ada yang salah satunya berdusta atau dua-duanya berdusta. Ini kita asumsikan dua-duanya jujur. B benar-benar tidak mengingat sama sekali, atau tidak merasa sama sekali, atau bahkan yakin sama sekali Anda nggak pernah ngutang sama antum. Maka B terus mengingkari. Tapi walaupun mengingkari tetap bisa jadi karena mungkin malas berhadapan dengan ini, ya udahlah, nih HP Anda kasih kepada antum. Mau nggak kalau Anda kasih HP ini kepada antum? B mengatakan itu kepada A. Kalau A mau, berarti apa? Asulhu. Ini akad perdamaian. Nah, bagi B ini adalah ibro, bagi A ini adalah muawadah. Jadi kalau asulhu ala ingkar, kedua belah pihak ini menjadi seolah berbeda, yakni kategori transaksi. Transaksi yang satu ini, transaksi yang sama ini adalah transaksi ibro bagi B, dan ini adalah transaksi baik jual beli bagi A. Jadi bagi A seolah-olah dia beli HP itu dengan 10 juta. Dan tadi katanya contoh yang kita gunakan tadi, A mengklaim bahwa B punya utang 10 juta. Jadi seolah-olah B punya utang, seolah-olah A membeli HP tersebut dari B dengan harga 10 juta rupiah. Jadi bagi A transaksi ini adalah baik, dan bagi B transaksi ini adalah ibro. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah si A tadi berlaku hukum jual beli bagi A. Jadi kalau misalkan A itu misalkan khiyar, apa namanya, si A misalkan melihat ada aib dari HP tersebut, maka si A boleh berhak untuk mengembalikan kepada B. Jadi sama seperti tadi. Cuma bedanya sekarang bagi B ini bukan baik, bagi B ini adalah ibro. Karena B tetap yakin bahwa dia tidak pernah ngutang sama sekali, dia tidak pernah menerima sesuatu sama sekali dari A. Dan tidak mungkin ini disebut jual beli kalau B tidak pernah menerima sesuatu dari A tapi B ngasih ke A, betul tidak? B ngasih ke A tapi B nggak pernah menerima sesuatu dari A. Kita asumsikan ini jujur ya. Maka ini adalah ibro bagi B. Kalau lupa gimana? Sebenarnya waktu itu, ya kalau lupa beneran lupa, nggak apa-apa, terus mengingkari. Tapi habis itu, ya tadi sama. Ya sudahlah, ini anak kasih HP, antum mau tidak? Jadi A misalnya nggak ada catatan, nggak ada saksi, B juga qadarullah lupa, B adalah orang yang jujur, tidak berdusta, begitu ya. Maka tetap ini termasuk as-sulhu ala ingkar. As-sulhu ala ingkar, yaitu akad perdamaian yang terjadi ketika B mengingkari hal ini, tidak mengakui, Anda tidak merasa. Bahkan Anda yakin, padahal bisa jadi dianya yang lupa. Maka tidak masalah. Jadi ketika A dan B sama-sama setuju, ya sudahlah, HP ini Anda bawa HP-nya, kata si A, ini buat Anda. Maka ini adalah transaksi jual beli bagi A, tapi ini adalah ibro bagi B. Taib. Nah, ini semoga jelas. Ini gambaran global dari akad as-sulh, yaitu akad perdamaian. Qala Nabi, atau di sini Syekh Al-Qusayr hafizallahu berkata, as-sulhu lughatan qat'ul munaza'ah. Sulhu secara bahasa itu bermakna memotong perdebatan. Secara bahasa as-sulhu itu adalah memotong perdebatan. Ini perdamaian. Wa fi syara' aqdun yatawassalu bihi ila islahin baina mutakhasimain. Dan makna as-sulhu dalam syariat maknanya adalah akad yang dengan akad tersebut bisa membuat kedua belah pihak itu menjadi berdamai. Wa daliluhu minal Qur'ani qaulullahi ta'ala, dan dalilnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Perdamaian itu baik. Ini maknanya yakni umum.
perdamaian apapun bentuknya, apapun alasannya, sengketanya dalam bentuk apa. Tadi kita katakan yang kita bahas di fikih muamalat khusus sengketa karena masalah harta begitu ya. Wa qauluhu ta'ala wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin yang saling berperang, saling bertikai, saling berselisih, fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara keduanya. Wa sulhu yanqasimu ila qismain, sulhun ala iqrar wa sulhun ala inkar. Dan sulhu akan perdamaian itu terbagi menjadi dua kategori. Ini tadi yang kita bahas, perdamaian atas ikrar dan perdamaian atas ingkar. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Ini tidak dijelaskan oleh Syekh Al-Qusair. Kalau seandainya ini dijelaskan ya, seperti tadi, menjadi lebih baik. Di antum juga nggak dijelaskan. Cuma berhenti sampai situ saja ya. Nah, berarti masalahnya bukan di kitab yang ana pegang. Ana kira ada pembahasan yang terpotong begitu ya. Paragraf yang hilang misalnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perdamaian itu boleh, jaiz, ini boleh di antara kaum muslimin. Ini maksudnya adalah akad ini boleh dilakukan, tidak masalah, mubah. Hukum masalahnya mubah. Illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Kecuali perdamaian yang itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kecuali perdamaian yang itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Maka ini tidak boleh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasan sahih wa sahhahul Hakim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kemudian At-Tirmizi berkata hasan sahih, dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Hakim. Taqaddama takhrijuhu fi babi al-khiyar. Ya, takhrij dari hadis ini sudah dibahas di bab khiyar. Faida, karena khiyar juga ya seperti khiyar aib gitu ya, itu yakni wasilah untuk terwujudnya perdamaian. Fa idza salahahu an ainin bi ainin ukhra aw bidainin jaza. Kalau seseorang itu berdamai dengan orang lain atas harta tertentu dengan harta lain, atau dengan dain, dengan yakni utang, maka ini boleh. Ai idza kana lahu fi dhimmati syakhsin malun ka'alfi dirhamin aw syatin. Misalkan ketika seseorang itu dia punya utang, dia bertanggung jawab. Misalkan ada seseorang, kita contoh A. A itu mengutang, yakni dia mengutangi B sebelumnya. Jadi B punya utang kepada A. B punya utang kepada A. Seperti contoh yang tadi, sama ya. Kita ambil contoh yang sama. Yang mengutang siapa? B. Yang mengutangi siapa? A. Seperti misalkan utangnya di sini kita ngikutin contoh dari Syekh Al-Qusair seperti 1000 dirham atau seekor kambing. Faqala lahul madin. Kemudian orang yang berutang yaitu B berkata kepada A, "Ukirru laka bisyatin fi dhimmati." Aku mengakui bahwa aku punya utang seekor kambing kepadamu. Sa'utika anha mi'ata riyal. Aku akan memberikan sebagai ganti satu kambing ini, Anda enggak punya kambing sekarang. Aku ganti dengan 100 riyal. Aku beri kamu 100 riyal. Bagaimana? Nah, kalau A setuju, ini menjadi akad as-sulhu, akad perdamaian. Fasyatu ainun wal mi'ah wa mi'atu riyalin ainun fayasihhu as-sulhu. Jadi di sini seekor kambing itu adalah ain, benda, sedangkan 100 riyal itu juga adalah benda. Ya, yakni zahirnya dibayarkan saat itu juga. Fayasihhu as-sulhu. Maka kemudian ini akar perdamaian menjadi sah. Ya, akad perdamaian ini jadi sah karena ya khalas. Ini berarti apa? Ini as-sulhu ala iqrar, betul tidak? Tadi si B mengakui. Ini ibra atau muawadhah sesuai dengan penjelasan kita tadi. Ini termasuk
muawadah karena seekor kambing dengan 100 rial. Ini muawadah berarti jual beli. Wa misalul musalaha bi'ainin an dainin. Sedangkan contoh akad sulhu, perdamaian yakni perdamaian dengan barang atas utang, ayaqulal madin, yaitu ketika madin itu berkata, orang yang berutang itu berkata, laka fi dhimmati alfu riyal. Aku punya utang kepadamu 100 rial. Ya, aku punya utang kepadamu 100 rial. Khudh hadhi naqah anha. Ambillah unta ini sebagai ganti 100 rial tadi. Nah, sekarang contoh bedanya dengan yang barusan. Yang barusan itu zahirnya adalah yakni si B, ya, tadi kita katakan mungkin ini maksud dari penulis, maksud dari Syekh Al-Qusair adalah B itu bukan punya utang utang seekor kambing, tapi memang harus membayarkan seekor kambing misalkan. Ya. Misalkan A dan B punya transaksi, melakukan transaksi jual beli. A memberikan kepada B, misalkan barter. A memberikan kepada B apa kira-kira misalkan yang bisa ditukar dengan seekor kambing, sekian ayam misalkan, sekian puluh ayam, atau ratus ayam, terserah. Dan transaksinya ini hendaknya ditukar dengan seekor kambing. B sudah setuju, tapi kemudian tiba-tiba entah kenapa ada masalah dengan kambing tersebut, ya, kemudian akhirnya B mengatakan, aduh, ana ganti kambing tersebut dengan 100 rial. Jadi zahirnya adalah ini bukan utang, ya, Allahu a'lam. Ini contohnya mungkin kurang jelas disebutkan, tapi mungkin konteksnya seperti itu. Beliau membedakan antara ain dengan dain. Jadi B punya kewajiban untuk bayar, untuk memberikan seekor kambing kepada A, tapi nggak punya kambing. Ya, kalau ditanya mengapa kemudian tadi bertransaksi dengan A mau menukar sekian puluh atau ratus ayam itu dengan kambing, ya, entah kenapa, bagaimana ceritanya tadi, begitu ya. Intinya adalah ini konteksnya adalah ini bukan berasal dari utang berarti, tapi intinya B tetap harus bayar kepada A berapa? Seekor kambing, nah begitu. Bukan karena utang, misal. Tapi B mengatakan, ya sudah, ana mengakui, ana harus bayar seekor kambing kepada antum, tapi bagaimana kalau ana ganti 100 rial, antum mau tidak? Maka A mengatakan, kalau A mengatakan mau, ya sudah. Ini berarti apa? Ain dengan ain. Sama-sama benda yang saat itu juga dibayarkan. Nah, contoh yang kedua ini adalah B memang sudah punya utang 100 rial, 1000 rial di sini bahkan. Di contohnya, laka fi dhimmati alf rial. Aku punya utang kepadamu 1000 rial. Maka ambillah unta ini saja. B mengatakan kepada A demikian. Nah, ini berarti yakni akad perdamaian tersebut terjadi dengan unta atas utang 1000 rial. Fal alfu allati fi dhimmah dain wan naqah ain. Makanya Syekh Al-Qusair berkata 1000 dirham itu adalah utang, sedangkan unta itu adalah ain, adalah benda yang pada saat itu juga diberikan kepada si A. Fa idza radiyat da'in fi kiltal mas'alatain sahasulhu. Kalau seandainya orang yang mengutangi, yaitu A tadi, dalam dua masalah tadi dia sepakat, dia ridho atas barang yang diajukan oleh B, maka akad sulhu di sini menjadi sah. Akad perdamaiannya menjadi sah, menjadi yakni terjadi, menjadi sah secara hukum. Idza kana al-munkir ya'taqidu butlan ad-da'wa. Idza kana al-munkir ya'taqidu butlan ad-da'wa. Ini maksudnya adalah kalau kondisinya adalah B itu mengingkari. Kalau misalkan B mengingkari, kalau tadi kan contohnya tadi menyetujui. Nah, bagaimana kalau B mengingkari? Misalkan yang tadi kita contohkan, A mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana 1000 rial. B mengingkari, tidak, ana tidak punya utang itu. Tapi kemudian karena B
malas berurusan dengan A, akhirnya ya udahlah antum bawa ini unta. Bawa ini unta. Walaupun B mengingkari, ini idza kana al-munkiru ya'taqidu butlan ad-da'wa. B meyakini bahwa tuduhan dari A ini tidak benar, ini mengingkari. Tapi B tetap, ya udahlah kasih ini utang ini unta, silakan dibawa unta ini. Ya maka akad ini sah. Akad as-sulhu, akad perdamaian. Fa in kana ahaduhuma ya'lamu kadhiba nafsihi fasulhu batilun fil batin. Kalau seandainya salah seorang dari kedua belah pihak ini mengetahui kebohongan dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia bohong, maka akad sulhu tersebut batil secara batin. Wa ma ya'khudhuhu bisulhi haram. Apa yang diambil dari akad perdamaian itu, apa yang dia ambil jadi haram bagi dia, bagi yang bohong. Misalkan tadi A mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana 1.000 rial. A berbohong. Makanya wajar kemudian B mengingkari. Ana tidak punya utang kepada antum. Tapi A tetap memaksa, dia tahu dia bohong, dia tetap memaksa, tujuannya memang nipu. Maka B kemudian, ya sudahlah, ini ambil unta ini untuk antum. Ini akad as-sulhu saja. Anda tetap mengingkari, tapi udahlah ini ambil unta ini. Maka apa? Unta tersebut haram bagi A. Unta tersebut haram bagi A. Li'annahu ya'kulu mala akhihi bil batil, karena dia memakan harta saudaranya dengan batil. Wa huwa fi dzahir sahihun nafidhun. Akan tapi akad sulhu ini secara zahir sahih, yakni sah. Akad sulhu ini secara zahir sah. Tapi secara batin haram. Secara zahir sah maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau misalkan A mengklaim lagi berikutnya, di waktu berikutnya, antum punya utang kepada ana 1.000 rial. Loh, bukannya tadi sudah kita melakukan as-sulhu. B punya hujjah, tadi sudah. Itu sah secara zahir sah. Gitu ya. Jadi ulil amri misalkan hakim atau qadhi yang menengahi masalah ini, misalkan mereka harus menyimpulkan, yakni akad sulhu tadi sah. Li'anna zahirahu aqdu bai'in tammus syurut wal arkan. Karena zahir dari akad ini adalah akad jual beli yang terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya, jadi ini sah. Wa in kana lahu alaihi dainun fasalahahu anhu bi'ainin aw bidainin qabadahu qabla tafarruqi jaza. Kalau seandainya salah seorang itu memiliki utang kepada orang lain, kemudian ada perdamaian antara kedua belah pihak ini, baik dengan barang lain atau dengan utang lain gitu ya, maka utang tersebut harus diberikan pada saat itu juga. Sehingga akad sulhu tersebut menjadi sah. Ay annahu yasihu ayyusaliha an dainihi bi'ainin aw dainin bi syarti ayyutimmal qabd qabla tafarruq. Jadi qabdnya itu harus pada saat itu juga. Contoh, kita langsung contoh. Misalul musalaha an dainin bi'ainin. Jadi ini contohnya maksudnya yakni ayyakul al-madin, seperti misalkan seorang yang berutang tadi berkata, "Ukiru laka bi mi'ati sa'in minal bur." Aku mengakui bahwa aku punya utang kepadamu 100 sa' dari gandum. Fi zimmati wa laysat indi, akan tapi aku tidak punya sekarang 100 sa' dari gandum itu, aku enggak punya sekarang. Tapi aku mengakui. Misalkan B mengatakan, aku mengakui bahwa aku memang punya utang 100 sa'. 1 sa' adalah 4 mud, dan 1 mud itu seperti ini. 1 mud seperti ini, 1 sa' 4 mud. Walakin usalihuka anha bimi'ati sa'in minat tamr. Akan tetapi aku mau berdamai denganmu, kita lakukan akad sulhu dengan aku memberikan 100 sa' kurma kepadamu. Jadi bukan 100 sa', tadi utangnya adalah 100 sa' gandum, kemudian akad sulhunya adalah dengan 100 sa' kurma. Fa idza radiyad da'in, kalau orang yang mengutangi itu setuju, fa innahu yasihhu sulhu bi syarti ay yaqbidal at-tamr qabla ay yatafarraqa minal majlis. Kalau orang yang mengutangi itu ridha,
dengan 100 sok dari kurma ini, maka akad sulhu, akad perdamaian ini menjadi sah dengan syarat kurma itu diberikan pada saat itu juga sebelum mereka berpisah. Ya, sebelum mereka berpisah. Ya, sebenarnya ini masuk pada yakni gandum dengan kurma itu benda ribawi atau tidak? Benda ribawi. Dan kita sudah menjelaskan tadi bahwa baik jual beli, yakni ini adalah jual beli, ini muawadhah. Satunya gandum, satunya kurma, berarti muawadhah, betul tidak? Berarti jual beli antara dua benda ribawi harus terpenuhi syarat-syaratnya. Antara gandum dengan kurma cukup terpenuhi, harus terpenuhi satu syarat, yaitu taqabud. Itu tunai. Ya, itu tunai. Jadi harus tunai. Jadi tunainya di sini harus diserahkan pada saat itu juga. Ini sebenarnya konsekuensi dari, karena kita mengatakan ini adalah baik, ini adalah jual beli. Jual beli antara dua benda ribawi. Dua benda ribawi dipertukarkan antara bur, yaitu gandum, dengan kurma. Wa mithalul musalah an dainin bidainin ayatarifa lahu bidainin wa salihu ala syai'in fi dhimmah mithla ay yaqul ukiru laka bi alfi riyalin fi dhimmati usalihaka anha bi mi'ati sa'in minat tamr fi dhimmati. Contoh yang kedua adalah ketika seseorang, yaitu B tadi contoh kita, dia mengakui bahwa dia punya utang, kemudian dia mau mengajukan akad sulhu. Ketika dia berkata, aku mengakui bahwa aku punya utang kepadamu 1.000 rial, tapi aku mau berdamai denganmu, melakukan akad sulhu, perdamaian denganmu dengan 100 sok kurma. Fi zimmati, aku harus memberikan 100 sok kurma kepada antum. Fahuna yasihu sulhu wa yahrumu tafarruq qabla qabat li'annahu yasiru bai'a dainin bidainin wa huwa haram. Ya, jadi kalau itu adalah berupa utang, utangnya tetap harus dibayarkan saat itu juga, sebelum berpisah. Kenapa? Supaya tidak terjadi bai'u dainin bidainin, jual beli utang dengan utang yang lain. Ya, intinya adalah yakni ini harus dibedakan antara, jadi mungkin ya kalau kita berusaha memahami perkataan Syekh Al-Qusair di sini, yakni contoh yang sebelumnya yang 100 sok gandum dengan 100 sok kurma. 100 sok gandum itu bukan utang, walaupun bahasanya tadi madin ya nih, tapi maksudnya bukan sebelumnya, gandumnya sudah sebelumnya begitu misalkan, sudah berapa hari yang lalu misalkan A ngasih gandum tersebut kepada B. Tapi bisa jadi pada saat itu juga terjadi transaksi sehingga ya entah bagaimana konteksnya, kemudian B tiba-tiba harus membayarkan 100 sok gandum kepada A. Ya, 100 sok gandum kepada A. Ya, ini kalau misalkan diberikan konteks sebelumnya begitu ya, supaya jelas maknanya, ini lebih baik. Ya, ini lebih baik. Tapi ya ada masalah. Jadi misalkan B harus membayarkan 100 sok gandum kepada A. Bisa jadi dengan tadi yang kita contohkan, dengan transaksi jual beli yang terjadi sebelumnya. Misalkan ya contoh yang real mungkin ya, B merasa bahwa dia punya 100 sok gandum di tasnya misalkan. Terserah. Dia merasa punya itu. Akhirnya dia terlanjur melakukan transaksi dengan A, di mana B harus membayarkan 100 sok gandum kepada A. Tapi ternyata tidak ada. Ternyata bukan 100 sok gandum, tapi ternyata 100 sok kurma. Nah, akhirnya padahal tadi sudah transaksi sudah jatuh, sudah terjadi jual belinya, sudah terjadi akadnya. B harus memberikan 100 sok gandum kepada A. Ternyata B yang salah ingat, oh ini bukan gandum tapi kurma. Maka ya sudah, B kemudian mengajukan perdamaian. Ya sudah, gimana kalau nggak jadi gandum tapi kurma saja? Ini namanya berarti apa? Berarti B bukan punya utang dari sebelum-sebelumnya, tapi memang pada saat itu
Nah, ini mungkin ya konteksnya. Jadi ini berarti apa? Ya ini berarti ya ini apa namanya? B itu memberikan akad sulhu atau berusaha melakukan akad sulhu dengan kurma. Ala kulli hal, intinya adalah yakni kalau misalkan itu berasal dari utang, sebelumnya ada utang, kita punya kaidah bai'udain bidain, itu tidak boleh. Jual beli utang dengan utang itu tidak boleh. Intinya demikian. Intinya akad sulhu kalau terjadi antara dua benda yang berbeda, itu menjadi jual beli. Nah, jual beli kalau misalkan jual belinya itu adalah antara utang dengan utang, ya, misalkan B sudah punya utang sebelumnya pada A, bukan terjadi pada saat itu juga. Kemudian B mau bayar tapi dengan utang juga. Jadi utang dengan utang ini tidak boleh dalam syariat. Bai'udain bidain itu sudah kita jelaskan. Jadi kaidah yang pertama yang harus kita ingat. Kaidah yang kedua adalah tadi, baik jual beli antara benda ribawi itu harus terpenuhi syaratnya. Ya, terpenuhi syaratnya. Harus terpenuhi dua syarat, taqabud sama tamatsul, atau harus terpenuhi satu syarat saja yaitu taqabud. Intinya kalau prinsip ini dipegang, kita bisa menerapkan kepada seluruh permasalahan di bab ini, gitu ya. Jadi nggak perlu bingung dengan yang dimaksud oleh Syekh Al-Qusair. Kalau seandainya Syekh Al-Qusair memberikan kaidah, ini karena beliau cuma memberikan contoh, kemudian tidak memberikan kaidah-kaidah, gitu ya. Jadi tampak membingungkan. Taib. Nah, sekarang kita lanjut. Idza salahahu ala manfa'ah fi aqarihi aw ghairihi ma'lumah. Jadi, akad sulhu itu bisa terjadi juga jika B itu menawarkan kepada A, bagaimana kalau Ana nggak punya harta atau nggak punya uang misalkan, tapi Ana punya rumah. Bagaimana kalau antum Ana bolehkan kontrak di rumah itu sekian bulan sebagai ganti utang ini. Nah, ini boleh. Ya, atau benda lain, nggak harus rumah, bisa jadi motor, bisa jadi apapun itu, ya terserah. Manfaat dari benda yang dimiliki oleh B, maka ini boleh. Selama manfaatnya itu diketahui, begitu ya, manfaatnya jelas apa. Periodenya jelas misalkan, berapa lama. Idza salahu ala manfaatin fi aqarihi, kalau seandainya B itu berdamai dengan A di aqarihi, yakni di perumahannya atau rumahnya, ya, dengan memberikan manfaat dari rumahnya, yakni mengontrakkan salah satu rumahnya misalkan, fahiya ijaratun, maka ini sewa menyewa. Di pada hakikatnya adalah sewa menyewa. Misalkan ketika A mengatakan kepada B, antum punya utang kepada ana 10 juta misalkan. Antum punya utang kepada ana 10 juta, seperti contoh yang tadi. Kemudian B mengatakan kepada A, ana mengakui utang tersebut. Bagaimana kalau antum boleh ngontrak di rumah ana punya rumah di sana, kosong, antum boleh ngontrak 6 bulan misalnya, dengan 10 juta tadi misalnya. Nah, maka ini adalah pada hakikatnya adalah ijarah, sewa menyewa, betul tidak? Sewa menyewa. Kalau baik jual beli itu kan terjadi perpindahan barang secara permanen. Hak miliknya berubah secara permanen, hak miliknya berpindah secara permanen. Ketika kita membeli sesuatu kepada orang lain, maka barang itu menjadi hak milik kita permanen, uang kita menjadi hak milik dia permanen, betul? Tapi kalau sewa menyewa itu ada jangka waktu tertentu dan dia cuma bisa memanfaatkan. Maka ini namanya ijarah, ini namanya sewa menyewa. Ya. Tathbutu fihi ahkamuha, hukum-hukum sewa menyewa berlaku di sini. Misalhu ayaqul laka fi dhimmati alfu riyalin wala aqdiru an uwaffiyaka iyaha lakin usalihuka ala an tantafi'a bi baiti li muddati sanatin muqabil al-alf. Aku memiliki utang kepadamu 1.000 rial, akan tetapi aku tidak mampu untuk membayarkan utang tersebut. Akan tetapi mari kita berdamai. Bagaimana kalau engkau mengambil manfaat, yakni ngontrak di rumahku, silahkan, nggak usah bayar lagi gitu ya, selama periode 1 tahun sebagai ganti 1.000 rial ini. Kalau A setuju, terjadi akad sulhu dengan ijarah, dengan sewa menyewa.
Au yusallihuhu ala manfaati ghairil aqar. Atau bisa jadi B itu mengajukan perdamaian dengan A dengan memberikan manfaat dari selain rumah. Mithlu ayu ajirahu sayyaratahu au ba'irahu. Seperti misalkan B itu menyewakan mobilnya kepada A atau untanya, menyewakan untanya kepada A. Walau talifatil ainu allati salaha 'alaiha batala sulhu. Kalau barang itu kemudian rusak sebelum dipakai oleh A, ya sudah, ini akad sulhu ini batal, ngulang lagi. Harus sulhu lagi, harus akad perdamaian lagi. Fa in kana qad qada ba'dal mudda batala fi ma baqi biqistihi. Tapi kalau misalkan barang tersebut rusak setelah beberapa waktu berjalan, maka qada ba'dal mudda, maka periode yang sudah berjalan tersebut sudah terbayarkan, tinggal sisanya. Misal, tadi kita sebutkan bahwa B mengajukan akad perdamaian dengan A dengan cara mempersilahkan A untuk ngontrak di rumahnya selama 6 bulan. Ternyata baru 3 bulan kemudian kebakaran karena rumahnya di LA. Jadi maka ya sudah, berarti tadi karena utang 10 juta, maka 3 bulan itu kan berarti 50% dari 6 bulan. Berarti seolah-olah B sudah melunasi 5 juta dari 10 juta tadi. 50% dari 10 juta tadi. Ya tinggal mengajukan akad sulhu lagi, melakukan akad perdamaian lagi untuk yang 5 juta sisanya. Nah. Baik. Aw salaha anid dain al-muajjal bi ba'dihi halan. Atau berdamai dengan utang dengan sebagian utangnya tersebut secara tunai sekarang. Contoh, misalhu ayyakuna fi dhimmatihi 10,000 riyal tahillu ba'da sanah. Contoh misalkan ketika B itu punya utang 1.000 rial, 10.000 rial, yang ini jatuh temponya adalah 1 tahun. Masih 1 tahun lagi. B punya utang 10.000 rial. Falamma madha ba'dul muddah ataddain ilal madin. Ketika beberapa bulan sudah berjalan, belum 1 tahun, kemudian si A datang kepada si B, wa qala lahu, A berkata kepada B, "Iqdini daini al-an wa akhudhu minka 8,000 wa adu anka 2,000." Bayarkanlah utangmu kepadaku sekarang, aku ambil 8.000 saja, 8.000 rial darimu, dan aku ikhlaskan 2.000 rial. Ketika si A itu minta B untuk bayar utangnya, belum nyampe 1 tahun, makanya, tapi si A butuh uang segera, makanya si A kemudian dalam rangka yakni supaya membuat B supaya segera cepat bayar, ya udahlah, utangnya bukan 10.000 tapi 8.000 saja yang antum bayarkan kepada ana sekarang. Karena kalau 10.000, ini nggak mungkin B mau, karena ini masih tahun depan, masih beberapa bulan lagi mungkin. Ini baru berjalan 7 bulan, si A kemudian datang ke B, udah bayarkan utang antum kepada ana sekarang, ana butuh uang sekarang. Udah 8.000 rial saja. Nah, ketika B setuju, fa idza istalaha ala dzalika jaza. Kalau A dan B setuju, terutama B yang setuju karena tadi idenya dari A, maka akad ini sah. Li hadits Ibnu Abbas, berdasarkan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyukhrija Bani Nadir," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hendak mengeluarkan Banu Nadir, orang Yahudi. Qalu, "Ya Rasulullah," orang-orang Yahudi tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, innaka amarta bi ikhrajina wa lana 'alan nasi duyunun lam tahil." Wahai Rasulullah, engkau mau mengeluarkan, engkau memerintahkan kami untuk keluar dari Madinah. Engkau memerintahkan kami untuk keluar dari Madinah, sedangkan kami masih punya utang kepada orang lain, kepada penduduk Madinah yang lain, yang itu belum jatuh tempo. Kalau sudah dikeluarkan, susah lagi nanti mau kesininya, begitu ya, intinya begitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qal da'u wa ta'ajjalu," yakni ikhlaskan sebagian, nah, minta bayarkan sekarang. Atau ini terbalik, afwan, ana menerjemahkannya terbalik.
orang Yahudi tersebut yang mengutangi penduduk Madinah. Walana 'alan nasi duyunun lam tahil. Kami mengutangi penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang punya utang kepada kami. Ini belum jatuh tempo. Penduduk Madinah berutang kepada kami. Yang punya duit orang Yahudi ngutangin penduduk Madinah. Ini belum jatuh tempo. Dan kalau kami mau nagih lagi ke sini kan susah ini gimana. Sedangkan kami harus pergi sekarang. Gimana ini? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Da'u wa ta'ajjalu." Ikhlaskan sebagian, kemudian minta untuk dibayarkan sekarang. Itu namanya ta'ajjalu. Perintah ta'ajjalu ini maksudnya adalah minta mereka bayar sekarang, tapi da'u, tapi ikhlaskan sebagian sebagai pendorong bahwa agar mereka mau bayar sekarang. Kan pasti bakal ada terdorong untuk, waduh, kalau bayar sekarang cuma 8.000, kalau bayar nanti tetap normal 10.000, mending bayar sekarang. Cari, gitu ya. Jadi ini insentif supaya bayar segera. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Da'u wa ta'ajjalu." Akhrajahu Daraqutni wal Hakim wal Baihaqi wa sanaduhu dhaif. Ini dikeluarkan oleh Daraqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, tapi sanadnya dhaif. Namun dalil utama dalam masalah ini adalah perkataan Ibnu Abbas. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ditanya, "Anir rajul yakunu lahul haqqu 'ala rajul ila ajalin." Seseorang yang punya utang kepada orang lain, atau seseorang yang mengutangi orang lain pada jangka waktu tertentu, fayaqulu ajli wa adau angka. Kemudian si A ini mengatakan kepada B, "Bayar sekarang, aku akan ikhlaskan sebagian." Apa hukumnya transaksi seperti ini? Bayar sekarang utangmu, tapi ya sudah, aku ikhlaskan sebagian. Faqala la ba'sa bidzalik. Ibnu Abbas berkata, tidak masalah ini. Ini dalil utama. Akhrajahu Abdur Razzaq wa sanaduhu sahih. Ini dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dan sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Baik. Au kana lahu alaihi dainun la ya'lamani qadrahu fa salahahu ala syai'in sahadzalik. Atau ketika dua belah pihak tersebut mereka itu ada utang, B punya utang kepada A, tetapi dua-duanya itu lupa berapa waktu itu utangnya ya. Maka ketika mereka kemudian sepakat atas nilai tertentu, asal dua-duanya sepakat, maka itu sah. Akad sulhu ini sah. Ay la ya'lamu da'in wal madin qadrahu, yakni orang yang berutang, orang yang mengutangi ad-da'in dan orang yang berutang yaitu madin sama-sama lupa, sama-sama tidak tahu berapa besar utangnya waktu itu. Falahuma yastaliha ala miqdarin yarayani annahu qaribun minal waqi'. Jadi keduanya kemudian saling berdamai, mereka menentukan sejumlah angka tertentu yang mereka pandang ini angka ini kayaknya yakni realistis, kayaknya utangnya bakal segini kira-kira. Misalkan itu antara anak SMA dengan anak SMA yang lain, misalkan kan nggak mungkin utangnya kemudian tiba-tiba 100 juta. Ini buat apa begitu ya? Nah, jadi mereka itu diskusi, silakan diskusi kira-kira berapa kira-kira kalau misalkan B itu ngutang kepada A, yakni A ingat bahwa B ngutang kepada A, B juga ingat bahwa dia ngutang kepada A, cuma dua-duanya qadarullah lupa. Jadi dua-duanya sama-sama ingat bahwa ada utang tapi lupa jumlahnya. Ya sudah, dikira-kira, kok kayaknya waktu itu mungkin ngutangnya karena nggak ada uang buat makan siang setelah pulang sekolah misalkan. Begitu ya. Maka dikira-kira berapa kira-kira ngutangnya untuk makan siang? Nah, kira-kira berapa? 20.000 mungkin atau berapa? Nah gitu ya. Jadi ini berbeda antara daerah ke daerah, antara waktu dengan waktu. Ketika mereka sudah setuju dengan angka tersebut, fayadfa'uhu al-madin wa yuhallilu ahaduma al-akhar. Maka B memberikan uang sejumlah itu kepada A, kemudian masing-masing dari mereka menghalalkan yang lainnya. Udah, ini berarti sudah lunas, sudah selesai. Wa ja'a fi hadza hadits Ummi Salamah qalat. Dalilnya tentang masalah ini adalah hadis dari Ummu Salamah. Beliau berkata, ja'a rajulani minal ansar yahtasimani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mawarith bainahuma. Ada dua orang dari kalangan Ansar, mereka itu berdebat, saling berdebat. Mereka kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan masalah warisan antara keduanya. Jadi mereka itu yakni sama-sama dapat harta waris. Qad darasat laisa bainahuma bayyinah.
Akan tapi kemudian mereka itu tidak punya bukti. Ini berapa persen untuk yang ini dan itu dan seterusnya misalkan, ya. Wa fi akhirih, di akhir hadis tersebut, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhaba faqtasima, thumma tawakhayal haqqa, thumma istahima, thumma yuhallil kullu wahidin minkuma sahibahu." Pergilah kalian berdua, kemudian bagilah kalian berdua kira-kira diperkirakan jumlahnya untuk masing-masing ini yang itu mendekati al-haq, ya, tsumma tawakhayal haqqa tsumma istahima, kemudian ambillah masing-masing, ambillah bagiannya sesuai dengan angka yang tadi disepakati, tsumma yuhallil kullu wahidin minkum sahibahu, kemudian masing-masing dari kalian harus menghalalkan temannya ini. Jadi kalian berdua harus saling menghalalkan. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wal lafdhu lahu wal Hakim wa qala sahih ala syarti Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ahmad. Lafaz hadis ini adalah dari Imam Ahmad di Musnad beliau. Kemudian hadis ini dikeluarkan juga oleh Al Hakim dalam kitab beliau Al Mustadrak. Beliau berkata sahih berdasarkan syarat Imam Muslim rahimahullah taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna jarun jarahu ayyaghriza khashabahu ala jidarihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang tetangga itu menghalangi tetangganya untuk menyandarkan atau memakukan kayu ke temboknya, ke dindingnya. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadzal hadits yujizul lidar ayyadha khashabahu ala jidari jarihi idza taja fi saqfi baitihi lidzalik. Hadis ini menjelaskan membolehkan bagi seseorang untuk meletakkan kayu pada dinding tetangganya, dipaku misalkan, ditempelkan di situ. Kalau memang itu dibutuhkan, seperti misalkan untuk atap rumahnya. Jadi hadis ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam rangka untuk, ini kan babnya terkait as-sulhu, terkait perdamaian. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, di tetangganya harus membolehkan, tidak boleh protes. Karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW di hadis ini. Wala yajuzu lil jari man'uhu illa idza kana hunaka dararun ala jidarihi falahu man'uhu. Si tetangganya tadi itu enggak boleh melarang tetangganya tadi. Misalkan A, dia naruh kayu, memakukan kayu, menempelkan kayu ke dinding tetangganya yaitu B untuk atap rumahnya A misalkan. Kalau misalkan tidak ada madarat kepada B, dipersilakan saja, tidak masalah. Misalkan ini rumahnya dempetan gitu ya. Tapi kalau misalkan itu memberikan madarat kepada B, maka B berhak untuk melarang A. Karena ini dinding miliknya. Ini dindingnya B, kita bicara dindingnya B, bukan A punya dinding, B punya dinding, tapi dempetan. Ya udah, ini A punya dinding sendiri, B punya dinding sendiri. Bukan itu yang kita bahas. Dindingnya cuma satu, punya B. Kemudian A, ya misalkan, ya ini rumah A, ini jalan setapak atau kecil gitu ya, di samping rumahnya A, masih di halamannya A, habis itu dindingnya B. Tapi A merasa bahwa kayaknya butuh atap di atas jalan setapak ini. Harus maku kemana? Kalau maku ke dinding A terlalu jauh. Bagaimana kalau dipaku ke dindingnya B? Begitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan sengketa, betul tidak? Atau perseteruan antara tetangga. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamna'anna jarun jarahu ayawriza khashabahu ala jidari. Jangan larang, seseorang jangan larang tetangganya ketika tetangganya itu meletakkan kayu ke dindingnya. Selama itu tidak memberikan madarat kepada B, ya sudah dipersilakan saja, tidak masalah. Tapi kalau ada madarat, ya sudah, B berhak untuk melarang A. Li hadis, berdasarkan hadis, la darar wa la dirar. Tidak boleh atau tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan, baik itu diri sendiri, baik itu kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. La darar wa la dirar maknanya adalah tidak boleh ada sesuatu yang membahayakan baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Akhrajahu Ibnu Majah min hadits Ubadah bin Samit. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ubadah bin Samit.
Wa qala al-Busiri fi az-Zawaid isnaduhu dhaif. Al-Busiri berkata dalam kitab beliau Az-Zawaid, sanadnya dhaif. Akan tapi walahu turuqun ukhra kulluha dhaifah. Hadis ini memiliki jalur lain, semuanya dhaif tapi bisa naik ke tingkatan hasan li ghairi. Makanya hadis ini la dharar wa la dirar masyhur, terkenal di kalangan para ulama. Bahkan ini menjadi salah satu dari kaidah fikih. 5 kaidah fikih yang terbesar, la dharar wa la dirar. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Mungkin karena sudah jam segini mungkin tidak ada tanya jawab ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.